Bismillah, kita mulai ya. Ustaz Sada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Ustaz Sada semuanya. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Nah, nabda darsana insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillah, hari ini insya Allah nanti kita akan melanjutkan untuk pembahasan kita di wazan sulasi mazid bisalah sati ahrufin ya. Fi'il madi tapi totalnya nanti ada 6 huruf. Dan kita akan tahu dia fi'il madi itu memang kalau kita kenal dengan wazannya. Jadi memang wazan itu dia harus dihafalkan ya, dihafalkan. Atau memang kalaupun tidak dihafalkan sebenarnya harus sering-sering dibaca ya. Sering-sering dibaca. Nah, sebelum itu kita murojaah sama-sama dulu. Kita mengingat-ingat berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini saya buat tabel. Sebentar. Sebentar nggih, Us. Saya ini bentar enak dulu ke ibunya. Baik, kita sama-sama ya murojaah satu-satu. Nah, jadi bahasan fiil, fiil itu nanti terbagi dua kubu ya. Ada kubu sulasi, ada kubu rubai. Sulasi itu maksudnya adalah huruf aslinya tiga, baik sulasi mazid ataupun sulasi mujarrad. Jadi sulasi mazid itu meskipun dia empat huruf tetap disebut sulasi. Kenapa disebut sulasi? Karena dilihatnya dari huruf aslinya. Baik sulasi mazid biharfin, biharfaini, bisalasati ahrufin, itu tetap disebut bab sulasi, namanya sulasi mazid. Karena tadi dinamakan bab tersebut dilihat dari jumlah huruf aslinya. Nah, huruf asli di dalam fi'il madi itu terbagi dua. Ada yang masuk kategori sulasi, ada yang rubai. Nah, kebanyakan fi'il di dalam bahasa Arab itu dia sulasi dia. Nah, rubai makanya babnya cuma sedikit. Babnya cuma sedikit. Nah, sulasi mujarad itu dia hanya terbatas kepada 6 bab saja. 6 bab. 6 bab itu untuk fi'il madinya hanya tiga. Hanya tiga. Satu, ada yang fi'il madinya itu wazannya fa'ala. Fi'il madinya fa'ala. Fa'ala ini nanti mudhorenya bisa tiga. Yang kedua, ada yang masuk bab fa'ilah. Yang terakhir, babnya itu adalah fa'ula.
Saya boldkan biar nanti besar. Nah, yang harus kita tentukan itu nanti yang huruf tengahnya ini. Huruf tengahnya ini. Ain. Karena untuk fa, kalau kita ketemu fiil 3 huruf, itu pertamanya mesti fathah, huruf terakhirnya mesti fathah. Yang tengahnya ini nanti yang harus dicari dalam kamus. Dia fathah, kasroh, atau dhammah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Makanya disebutkan bahwa bab sulasi mujarot itu untuk madi mudhore masdarnya semuanya dia samai. Artinya memang didengar dari orang Arabnya begitu. Atau bahasa kita dia harus buka kamus gitu. Harus buka kamus. Atau memang sering mendengar gitu, bahwa oh ini dibaca khoroja, bukan khorija, bukan khoruja. Oh ini dibacanya samia, bukan samua, bukan samaa. Oh ini dibacanya karuma, bukan karima, bukan karoma, misalnya seperti itu fiil madinya. Jadi untuk sulasi mujarad dia harus buka kamus. Dan sayangnya yang paling banyak fiil itu adalah sulasi mujarad. Makanya harus sering-sering buka kamus. Atau sering menerjemahkan. Sering menerjemahkan kata-kata yang berbahasa Arab. Nah, ini untuk sulasi mujarrad. Nah, kalau fa'ala nanti mudhari'nya dia bisa 3. Apa saja? Satu-satu. Yang pertama fa'ala Ya, yaf'alu. fa'ala yaf'alu bisa. Yaf'alu. Yang kedua ada fa'ala Ilu. Itu. fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga nanti ada bab fa'ala Yaf'ulu. Lalu. yaf'ulu. Yaf'ulu. Nah, kalau fa'ila itu cuma bisa 2 saja. Jadi kalau kita ketemu fa'ila kemungkinannya cuma 2. Fa'ila Yaf'alu. yaf'alu. Ya, lalu. Fa'ila yaf'alu. Dan yang kedua fa'ila Ya, lalu. Yaf'ilu. yaf'ilu. Nah, hanya saja begini. Fa'ila yaf'ilu ini kata para ulama dia syaz. Menyelisihi kaidah. Artinya kebanyakan fa'ila itu dia larinya ke yaf'alu. Karena fa'ila yaf'ilu itu jumlah fiilnya memang sangat sedikit sekali. Makanya dikatakan syaz. Syaz itu keluar dari kaidah yang umum gitu. Harusnya fa'ila itu yaf'alu gitu. Harusnya fa'ila yaf'alu. Sehingga nanti kalau kita ketemu sami'a, itu dibacanya yasma'u gitu. Atau misalnya apa? Wajila, mesti yaujalu gitu. Kalau diwazankan. Nah, terakhir faula itu nanti larinya ke yaf'ulu saja. Jadi kalau kita tahu ada faula, mesti mudhari'nya yaf'ul. Tidak mungkin yaf'alu, tidak mungkin yaf'ilu. Nah, ini sulasi mujarrad. Sementara masdar, masdar itu dua samai semua gitu. Samai itu harus buka kamus. Makanya tidak semua masdar di sulasi mujarrad itu wazannya fa'lan. Meskipun banyak yang berwazan fa'lan gitu. Misalnya nasoro yansuru nasron. Sami'a yasma'u sam'an misalnya bisa gitu. Tapi kalau khoroja ya khuruju bukan khorjan tapi khurujan. Nah, jadi kalau masdar yang urutan ketiga ini, nah urutan ketiga ini dia harus buka kamus. Makanya penting menghafalkan fiil itu dari madi mudhore ke masdarnya. Madi mudhari masdar. Kenapa kalau isim fa'il semuanya sama? Baik
6 bab ini semuanya isim fa'ilnya berwazan apa wazannya Ustaz? Fa fa'ilun ya. Semuanya. Nanti dia berwazan fa'ilun. Kemudian isim maf'ulnya wazannya Maf'ulun. maf'ulun. Maf'ulun wazannya dia. Nah, kalau misalnya amernya bagaimana? Amernya itu nanti melihat fiil mudhoreknya. Kalau yaf'alu, jadi tinggal dibuang aja huruf ya-nya, diganti dengan hamzah wasol. Diganti dengan If'al. hamzah wasol. Hamzah wasolnya nanti di harokatnya cuma dua. Satu harokatnya dommah atau kasroh. Kapan di dommah? Ketika ainnya ini dia dommah. Maka ikutan dommah. Kalau fathah atau kasroh ainnya, maka hamzah wasolnya jadi kasroh. Berarti yaf'alu fil amarnya apa? If'al. If'al. Dia. Yaf'ilu sama, berarti if'il dia. If'ul. Yaf'ulu baru Uf'ul. uf'ul. Nah, jadi amr itu dia dibuat dari fiil mudhari'nya. Nah, sehingga di sini sama yaf'alu untuk bab ini dia juga if'al, yaf'ilu, if'il, yaf'ulu, uf'ul gitu. Nanti sama. Nah, ini tinggal copy paste. Nah, ini untuk yang sulasi mujarrodnya. Nah, nanti nahinya itu sama dengan apa namanya? Fi'il mudhari juga gitu. Cuman ya-nya diganti dengan ta. Berarti kalau yaf'alu nanti jadi taf Af'al. la taf'al untuk kalau yaf'il berarti la taf'il kan? Yaf'ulu la la taf'ul Taf'ul. gitu. Nah, untuk ininya apa namanya? Kalau ini berarti la taf'il. Kalau yaf'ulu berarti nahinya la taf'ul. Ini la taf'il, kemudian la taf'ul. Kemudian terakhir itu ada zaman makan sama isim alat. Nah, zaman makan itu juga dibuat dengan melihat fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'alu sama yaf'ulu, mesti zaman makannya maf'alun. Jadi zaman makan itu cuma maf'alun atau maf'ilun. Maf'ilun ketika mudhari'nya yaf'ilu. Maf'alun ketika yaf'alu dan yaf'ul. Berarti kalau yaf'alu nanti zaman makannya jadi Maf'alun. maf'alun. Nah, baru yaf'ilu nanti maf'ilun. Maf'ilun. Kalau yaf'ulu sama maf'alun. Yaf'alu maf'alun. Yaf'ilu nanti maf'ilun jatuh. Nah, ini cara membuat untuk tasrifan sulasi mujarab. Jadi kalau mau dikira-kira gitu ya maksudnya apa nih fil amernya? Tinggal kita ingat fil mudhoreknya. Nahinya tinggal ingat fil mudhoreknya. Zaman makan tinggal ingat fil mudhoreknya juga gitu. Dengan kaidah yang tadi. Nah, ini untuk sulasi mujarad. Sulasi mujarad itu madi mudhore masdarnya dia bukan kiasi, dia samai. Artinya harus sering-sering buka kamus gitu. Jadi kita itu nggak bisa nebak oh fa'ilah, fa'ula atau fa'ala misalnya, nggak bisa. Dia harus memang buka kamus atau kita pernah tahu sebelumnya.
Nah, selain sulasi mazid, sulasi mujarrad, masuk sulasi mazid. Sulasi mazid itu berarti huruf aslinya tetap ada tiga gitu. Tapi mazid, mazid itu kena tambahan. Nah, tambahan itu bisa satu huruf, bisa nanti dua huruf, bisa nanti tiga huruf. Nah, ini kita murojaah yang satu huruf. Nah, yang satu huruf tambahannya itu Ustaz Sadah, dia ada tiga bab. Ada tiga bab. Satu tambahannya hamzah, dua tambahannya tasdid atau pendobelan ainnya, yang ketiga tambahannya alif. Ya. Maka nanti bab pertama itu wazannya af'ala. Kalau yang kedua apa? Ustaz Sadah? Wazannya Fa'ala. fa'ala. Yang ketiga Fa'ala. fa'ala. Nah, kalau yang ini satu-satu semuanya dia wazannya itu atau fiil-fiilnya semuanya kiasi. Kiasi itu dia dikiaskan itu apa? Di dikiaskan itu ya Pak kan? Artinya baik dari madi sampai nanti zaman makan itu diikutkan ke wazan. Sehingga mudorenya apa kita nggak perlu buat kamus gitu. Masdarnya apa kita nggak perlu buat kamus. Tinggal kita ingat wazannya. Nah, misalnya af'ala. Nah, ini penting kita hafal ya. Af'ala. Mudorenya apa? Yufailu. Yuf ilu. Tufilu. Yuf ilu. Masdarnya. Af'ala yuf ilu. Yuf'alan. If alan masdar. Isim fa'ilnya. Muf. Muf'alun. Muf ilun. Kasar. Muf'ilun. Muf ilun. Nah, baru isim maf'ulnya Muf'alun. 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 Fi'il fi'il amarnya Af'il. af'il. Il. Fi'il nahinya La. tuf La Tufil. tuf'il. 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 Nah, semua bab sulasi mazid baik tambahannya satu huruf, dua huruf, tiga huruf, zaman makannya sama dengan isi maf'ulnya. Berarti zaman makannya juga muf'alun. Nah, gitu. Sama dengan fa'ala. Dengan fa'ala. Mudorenya apa? Fa'ala Tufa'ilu. yufa'ilu. Masdarnya Taf'ilan. yufa'ilu. Masdarnya dia Taf'ilan. taf'ilan. Masdarnya taf'ilan. Nah, untuk isim fa'il itu, Ustaz Sadah, ini kita cuma merubah sebenarnya, lihat fi'il mudhoreknya, kemudian ya-nya ini kita ganti jadi mim saja. Itu sudah jadi dia isim fa'ilnya gitu. Misalnya yuf ilu, tinggal ganti ya jadi mim, muf ilun. Yufa ilu, tinggal ganti iya-nya jadi mim. Mufa ilun. Mufa'ilu. Nah, itu. Mufa ilun. Ini kalau kita mau pakai eh, kaidah sederhana. Mufa ilun. Isi maf'ul itu hanya mengganti kasroh menjadi fathah. Muf'ilun, muf'alun. Berarti kalau mufa'ilun jadi mufa, Fa'alun. mufa'alun, Mufa'alun. mufa'alun. Nah, fi'il amarnya apa? Fa'il. Fa'il, fa'il. Nahinya berarti tufa, Tufa'il. tufa'il.
La tufa'il. Nah, untuk zaman makan sama dengan isim maf'ulnya kan? Mufa'alun. Mufa'al. Lun. Nah, satu lagi, sudah kita murojaah untuk yang fa'ala. Fa'ala. Mudhari'nya apa? Fa'ala. Mudhari'nya yufa, Yufa'ilu. 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 Masdarnya. Mufa'alatan. Nah, mufa'alat. Ya, mufa'alat. Berarti kita terapkan kaidah yang tadi untuk isim fa'ilnya. Berarti isim fa'ilnya apa? Wa fi'alan. Langsung ke isim fa'il. Oh, mufa'ilun. Mufa'il. Sama kan? Kayak di atas. Kaidahnya. Tinggal ngerubah ya menjadi eh, Mim. mim. Berarti isim maf'ulnya sama. Mufa'alun. Mufa'alun. Kemudian untuk fil amarnya. Fa, Fa'il. fa'il. Sukunkan. Amarnya, nahinya la, tufa, La tufa'il. la tufa'il. Nah, zaman makan sama dengan isi maf'ul. Mufa'alun. Fa'alun. Seperti itu. Nah, sedikit tambahan, kenapa di sini ditambahkan hamzah wasol ya? Tambahkan sementara di sini fil amarnya nggak ada hamzah wasolnya sama sekali. Nah, alasannya karena kalau kita perhatikan di sulasi mujarad itu, jadi nanti semua fil amr itu dibuat dari fil mudhari. Caranya adalah dengan membuang huruf mudharaahnya. Huruf mudharaah itu ada empat, ya, ta, hamzah, nun. Jadi fil mudhari itu pasti diawali salah satu huruf dari empat, ya, ta, hamzah, nun. Kalau nggak ada itu, nggak ada salah satu huruf itu, berarti bukan fiil mudhari. Berarti bukan fiil mudhari. Dia wajib ada huruf mudharaahnya. Ya, ta, hamzah, dan nun. Nah, ketika membuat fiil amr, ya ini nanti dibuang, dihapus. Nah, berarti kan sisa af'ul saja. Dan orang Arab tidak pernah memulai kata dalam bahasa Arab dengan sukun. Makanya ditambahkan hamzah wasol. Hamzah ini, hamzah wasol. Dan hamzah wasol ini diharokati sesuai dengan huruf ketiganya. Kalau dhammah atau fathah maka dia kalau dhammah maka dia dhammah. Kalau huruf ketiganya kasroh atau fathah maka dia kasroh. Nah, kenapa di sulasi mazid tidak ada hamzah wasol? Karena ketika huruf mudharaahnya dibuang, huruf pertamanya tetap berharokat. Yufa'ilu. Ketika yuknya dibuang, fa-nya berharokat. Yufa'ilu. Ketika ya-nya dibuang, fa-nya berharokat. Yuf'ilu ini aslinya bukan yuf'ilu, aslinya yu'af'ilu. Tapi untuk tashil di dalam bahasa Arab makanya hamzahnya dibuang. Aslinya af'ala yu'af'ilu. Makanya ketika amr muncul hamzah qat'anya. Hamzahnya muncul kembali. Nah, ini di antara alasan kenapa di sulasi mazid satu huruf ini tidak ada hamzah wasol. Karena hamzah wasol itu didatangkan untuk memulai kata yang aslinya dia sukun. Nah, di sini nggak ada. Makanya af'il, fa'il, fa'il ini tidak punya hamzah wasol. Nanti ada sulasi mazid biharfain. Nanti kita murojaah di pekan depan, insyaallah. Nah, hari ini kita masuk bisalah sati, betul ya?
Ada Kan fiil Ustaz, madi. Gimana, Us? yang Silahkan. tadi boleh ini dulu, yang tadi di fa'ala itu tuh kan masdarnya tuh if'alan. Yang mana? Yang Fa'ala fa'ala yufa'ilu fa. ya, fa'ala yufa'ilu Mm-mm. if'alan. Nah, itu kalau mufa'alatan itu masdar juga Ustaz. Masdar. Jadi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Masdarnya tiga. Nah, Oh, masdarnya dia tiga. Kalau af'ala yuf'ilu if'alan masdarnya satu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan masdarnya satu. Nah, fa'ala ini masdarnya tiga. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Ada tambahan ya-nya. oh tidak. Ya, itu kurang Ustaz. Iya. Nah, sekarang saudara, kita masuk yang bisalah sati ahrufin. Bisalah sati ahrufin ini tambahannya tiga. Sulasi mazid berarti huruf aslinya tiga, tambahannya tiga. Berarti total nanti fiil madinya itu ada enam, enam huruf. Enam huruf. Nah, dan yang sering muncul, sebentar. Nah, dan yang sering muncul itu bab yang di sulasi mazid bisalah sati ahrufin ini itu adalah bab istaf'ala. Bab istaf'ala. Kita di sini dulu sebelum nanti masuk ke bab istaf'ala. Nah, istaf'ala ini fi'il madinya 6 huruf, tambahannya 3. Nah, tambahannya yang mana? Intinya selain fa, ain, lam. Berarti tambahannya itu adalah hamzah, hamzah wasol itu, kemudian sin dan ta. Tiga huruf di awal ini tambahannya dia. Istaf'ala. Misalnya istaghfaro. Contohnya adalah istaghfaro. Istaghfaro. Nah, ini fi'il madi, istaghfaro. Dan totalnya 6 huruf dia. Istaf'ala mudorenya nanti yastaf'ilu. Yastaf yastaf'ilu. Dari fi'il mudhari ini kita sudah bisa tebak untuk isim fa'ilnya. Apa isim fa'ilnya? Sasada. Mustafilun. Nah, mustaf'ilun. Tinggal mengganti huruf Ya, iya-nya menjadi mustaf'ilun. Dari mustaf'ilun kita tahu untuk isim maf'ulnya. Berarti mustafalun. mustaf'alun. Dari mudhari juga kita sudah bisa tahu untuk fi'il amarnya. Apa fi'il amarnya? Ketika ya Istaf dibuang, ketika ya dibuang kan awalannya sin, sinnya sukun. Berarti harus dimulai dengan hamzah wasal. hamzah wasal. Nah, kita lihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya fathah. Berarti hamzah wasalnya harokatnya Kasrah. kasrah. Berarti Istafil. istaf'il. Istaf'il. Untuk nahinya la, tas, Taf, taf, la, tastafil. la, Gak panjang. taf'il. Nah, untuk zaman makan sama dengan isim maf'ulnya. Mustaf, Mustafilun. mustaf, Ya, bukan. Mustaf, mustafalun. mustaf'alun, mustaf'alun. Sekarang tinggal masdarnya. Istaf'ala, yastaf'ilu,
Istif'a, Istif'alan. I- istif'alan. oh, bukan Istif'a, istif'alan, Ustaz. gimana? Betul? Istif'alan atau Istif, istif'alan. Tanpa, bukan. Istif'alan. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. istif- Istaghfaro yastaghfiru istighfaron? istighfaran. Mas istighfar itu setelah fa ada alifnya enggak? Ada, Ustaz. Ada. Berarti wazannya istif'al ya. Nah, kita bisa praktek di sini. Berarti kalau istaghfaro mudhari'nya apa? Yas, Yastaghfir. Yastaghfiru. 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 Masdarnya Istighfaron. istighfar. Nah, ini kita sering praktek hari-hari ya. Diminta istighfar. Nah, ini masdar berarti. Istighfar. Berarti kalau mau isim fa'ilnya mustaghfirun. Istighfar itu artinya meminta ampunan. Tapi waktunya sudah selesai karena dia madi. Yastaghfiru sedang atau akan meminta meminta ampun. Istighfaran meminta ampun, tapi nggak punya waktu karena dia isim, nggak ada waktunya. Mustaghfirun berarti orangnya, isim fa'il yang melakukan. Orang yang meminta meminta ampunan. Nah, isim maf'ulnya mustaghfarun. Farun. Berarti orang yang diampuni, yang diampuni, mustaghfar. Nah, kemudian fi'il amrnya apa? Istaghfir. Istaghfir, minta ampunlah kamu. Jadi pada fi'il amr itu tersimpan domir mustatir anta. Istaghfir kalau ditasrif istaghfir, istaghfiro, istaghfiru, istaghfiri, istaghfiro, istighfarna. Istag eh istaghfirna berarti. Istaghfirna. Nah, kemudian nahinya la tas tagfir. La tas tagfir. Nah, zaman makan sama ya. Mustaghfarun, mustaghfar. Nah, istighfaro ini ke sana itu kan namanya tasrif asli ya, atau tasrif eh, istilahi namanya. Nah, istighfaro ini ke bawah bisa kita tasrif lagi sampai nanti ada ada 14 tasrifan. Dan semuanya sama, dari sulasi mujarad sampai nanti sulasi mazid, baik rubai mujarad ataupun rubai mazid nanti, tasrifan ke bawahnya yang lugawi itu sama saja. Misal, yang sama itu akhirannya maksudnya. Misalnya kayak fa'ala, fa'ala, fa'alu, ini sama nanti. Istaghfaro, istaghfaro, istaghfaru, istaghfarat, istaghfarota, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Yastaghfiru, kita tasrif sama juga ke bawah 14. Istighfaron, masdar itu tasrifannya cuma 3. Mufrad, musanna, kejama muannas salim. Berarti istighfaron, istighfaroini, istighfarotun. Kalau mustaghfirun nanti 6. Isim maf'ul nanti 6. Tasrifan ke bawahnya. Istaghfir juga 6. La tastaghfir untuk apa namanya? Fil nahi juga 6 ke bawah. Mustaghfarun, mustaghfarun nanti 6 3 ke bawah. Nah, jadi nanti setiap kita ketemu madi, kalau kita sudah bisa satu fiil madi saja, kita terbiasa ya untuk akhirannya,
Itu semua bisa kita terapkan di semua fiil madi. Mudhari juga gitu, masdar juga gitu, dan seterusnya. Nah, nah sehingga kalau kita lihat di kitab, berubah enggak saudara ininya? Saya buka kitab Al-Kahfi sekarang. Atau masih Word tampilannya? Keyword Ustaz. Si Word ya. Saya tutup dulu. Nah, sehingga kalau kita tasrifan madinya, kita bisa lihat nanti di buku ya. Bisa dipraktekkan. Mudhari'nya juga sama ya. Masdarnya sama. Kemudian isim maf'ul, fi'il amr, semua nanti sama dengan yang lain. Sekarang kita masuk ke faedah. Kenapa wazan ini dibuat? Salah satunya adalah yang pertama, litolabi wa huwal ghalib. Jadi untuk meminta sesuatu gitu. Jadi kalau hanya pakai sulasi mujarad, tidak ada makna permintaan di sana. Misalnya ketika kita mengatakan ghafaro misalnya. Ini kan artinya mengampuni gitu. Tidak ada permintaan di sana. Tidak ada tapi kalau misalnya istighfaro, istighfaro itu artinya nanti adalah meminta ampunan. Istighfarullah, dia telah meminta ampunan kepada kepada Allah. Dan kata musannif penulis wahwal ghalib, kebanyakan untuk bab istaf'ala ini adalah untuk tolab, permintaan. Misalnya kita mengatakan istakhroja berarti minta keluar. Ista'ana berarti meminta pertolongan gitu. Nah, misalnya ini ista'ana berarti tolabal ma'unah, meminta pertolongan gitu. Jadi kalau kita ketemu wazan ini kebanyakan maknanya adalah meminta sesuatu. Kalau istaghfaro tinggal kita ingat, oh ghafaro mengampuni berarti meminta ampunan. Istakhroja, oh aslinya khoroja. Khoroja itu keluar, berarti meminta keluar gitu. Istadkhola misalnya, dekat dakhola masuk kan, berarti istadkhola meminta untuk masuk seperti itu. Misalnya gitu. Yang kedua nanti liwizdan. Wizdan itu maksudnya eh, makna aslinya itu masih melekat. Misalnya artinya istazamtu. Azam, azam itu agung. Berarti aku mendapati sifat aslinya begitu. Wijdan. Wijdan itu dari kata wajada ya. Wijdan, mendapati. Jadi istazamtul amro. Jadi kita mendapati perkara itu ada sifat agung di dalam perkara tersebut. Istazamtu al amro. Istahsantuhu dari kata hasan. Hasan itu baik. Misalnya kita mengatakan istahsantu Zaidan. Berarti aku mendapati pada diri si Zaid itu melekat sifat baik tersebut. Ai wajadtuhu aziman, saya mendapatinya agung. Apa yang agung? Dalam perkara tersebut. Wahasanan dan baik ya. Hasan itu baik. Nah, nah misalnya dalam salah satu bait syair ya. Em, ini yang pernah saya upload juga di status karena bagus. Ada kalimat laas tashilanna so'bah. Laas laas tashilanna. Ini syair. Laas tulisannya. Laas tashilanna so'bah. Ini di antara faedahnya kita belajar sorofnya. Ini tak jelasin di sini. Laas tashilanna so'bah. Istashala. Istashala itu wazannya istaf'ala. Dia. Kita mau maknai apa misalnya? Mau maknai litolab. Gitu. Tidak mungkin. Lastas hilana itu kan artinya meminta kemudahan.
meminta kemudahan. Aso'ba itu kesulitan. Jadi sejatinya, saudara, namanya kesulitan itu tetap sulit sebenarnya. Namanya sulit itu tidak pernah berubah jadi mudah. Yang berubah itu adalah eh, perangkat kita untuk menghadapi kesulitan itu. Makanya misalnya lastas hilana di sini tidak bisa dimaknai tolak. Karena yang namanya sulit itu tidak pernah dia akan berubah jadi mudah gitu. Tetap akan sulit. Misalnya baca kitabnya. Baca kitab gundul itu sulit dia dan akan selamanya sulit. Akan selamanya tetap sulit. Sifat sifat sulitnya itu tetap akan ada gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah banyak orang yang sudah belajar bertahun-tahun di pondok, mereka hafal jurumiyah, mereka hafal amsilat tasrif, mereka hafal misalnya matan Qatrun Nada sampai Alfi ibnu Malik gitu ya. Mereka hafal kaidah, tapi nggak bisa praktek. Berarti kesulitan itu tetap memang ada gitu. Nah, maka la astashillanna di sini itu dimaknai wijdan. Dia maknanya wijdan. Artinya saya betul-betul sungguh mendapati kesulitan itu tetap tetap ada gitu. Memang betul-betul ada. Tapi lastashilanna. Saya akan menganggap sulit itu mudah gitu. Secara anggapan saja. Wijdan. Au udrikal muna. Ya. Au itu bermakna ilah di sana. Au itu bermakna ilah. Yang kalau kita belajar dulu di Amil Nasab, ada au bermakna ilah atau ilah. Nah, sampai saya mendapatkan yang saya inginkan. Nah, jadi Ustaz Sadah, yang namanya di antara faedah kita belajar sorof itu nanti kita memaknai satu kalimat ya. Lebih tepat yang mana gitu. Wijdan atau litolak. Ada maknanya juga nanti lil mutawah. Lil mutawah itu dia tidak melakukan pekerjaan. Itu namanya mutawah. Dia adalah hasil efek dari pekerjaan sebelumnya. Misalnya ketika kita mengatakan di wazan tafa'ala itu juga ada mutawah. Misalnya kasartu az-zujaja fatakassara. Kasartu aku memecahkan kaca. Fatakassara maka kaca menjadi pecah. Jadi takassara di sana itu bukan dia yang melakukan perbuatan, tapi fiil sebelumnya. Itu namanya mutawah. Misalnya kita mengatakan arohahu. Saya dia mengarohahu maksudnya di sini ada dhamir huwa gitu. Berarti dia mengistirahatkan dia gitu. Dia mengistirahatkan dia. Fastaroha maka dia menjadi teristirahat. Maksudnya dia mengistirahatkan dirinya. Ketika dia mengistirahatkan dirinya, maka dia mendapatkan mutawah, yaitu menjadi teristirahatkan dirinya gitu. Itu namanya mutawah. Wa aqamtuhu saya mengistiqomahkan dia gitu. Fastaqoma maka dia menjadi istiqomah atau tegak ya, mendirikan gitu. Itu makna ketiga. Nah, makna keempat litakaluf. Nah, litakaluf itu adalah membebankan, namanya taklif. Taklif itu beban. Makanya orang yang sudah balik dia kena taklif hukum, beban hukum. Artinya takaluf itu adalah dia mengikhtiarkan dirinya untuk lebih dari apa yang biasanya dia lakukan. Itu namanya takaluf di sana. Nah, misalnya istajro'ah. Istajro'ah itu sama dengan syaju'ah. Syaju'ah itu berani. Ketika kita mengatakan jaro'ah, memang orangnya berani gitu. Ketika kita mengatakan jaro'ah, berarti dia orangnya berani gitu. Aslinya. Tapi kalau istajro'ah, aslinya dia nggak berani gitu. Tapi dia mengusahakan dirinya untuk kemudian bisa berani. Itu namanya takaluf. Jadi dia mengusahakan dirinya agar mendapatkan
perbuatan tersebut atau sifat tersebut. Yang kelima adalah tahawul. Tahawul itu berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Misalnya istahjara at-tin. Hajar, hajar itu batu. Berarti tanah itu berubah menjadi batu. Tahawwala hajar. Dia berubah jadi batu. Kemudian fungsi keenam diantaranya liikhtisari hikayatil jumlah. Ikhtisar, ikhtisar itu meringkat. Hikayat, hikayat itu ucapan yang hikayatil jumlah. Jumlah itu yang apa namanya kalimat panjang. Misalnya ketika kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu cukup kita mengatakan istarja'a. Ya. Istarja'a itu maknanya dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Liikhtisari hikayatil jumlah ini juga ada di wazan fa'ala. Misalnya kalimat halala. Halala artinya mengucapkan em, tahlil, tahlil. La ilaha illallah. Dasar. Nah, ini diantaranya liikhtisari hikayatil jumlah. Kemudian makna ketujuh bermakna sebagaimana mujarrad. Artinya tetap tidak terjadi perubahan makna di sana. Baik ketika sudah berubah jadi wazan ataupun wazan istaf'ala atau belum. Misalnya istaqro'a. Iya, maknanya sama dengan korro misalnya. Istahza'a sama dengan maknanya haza'a gitu. Kemudian bisa bermakna af'ala. Misalnya istajaba maknanya ajaba, berarti yang mutaaddi, artinya menjawab. Istaikono, istaikona artinya aikona, aikona itu meyakini gitu. Jadi istaikona sama dengan maknanya aikona. Bisa bermakna tafa'ala juga. Misalnya istakbaro itu maknanya seperti takabbaro. Takabbaro ya takabbaru, takabur. Takabur itu sombong. Ista'zoma maknanya seperti ta'azom. Ta'azom itu ya agung ya. Kemudian bermana ifta'ala. Ista'soma itu maknanya seperti i'tasom. Nah, jadi nanti kalau kita dapati satu kata berwazan istaf'ala, kita mau maknanya apa nih? Gitu. Nah, tinggal nanti kita lihat faedah-faedahnya gitu. Lebih cocok kita maknai seperti seperti apa gitu. Nah, ini diantara bagusnya kitab-kitab yang kontemporer sekarang itu makna-makna wazannya disebutkan gitu. Karena kalau kita baca kitab-kitab klasik gitu ya, baca kitab-kitab klasik tidak sebanyak ini. Misalnya kalau kita baca Amsilat Tasrif itu juga punya makna, tapi tidak sebanyak di kitab ini gitu, makna-maknanya. Nah, ini Ustadz Sadah berkaitan dengan wazan istaf'ala. Sisanya itu wazannya hanya kurang tiga dan faedahnya sedikit sekali. Ada yang faedahnya cuma satu, ada yang dua gitu. Jadi untuk yang fil madinam huruf itu yang paling sering muncul memang wazan istaf'ala ini. Ditambah faedahnya banyaknya. Seperti itu. Nah, ini pembahasan kita untuk hari ini berkaitan dengan istaf'ala. Nanti untuk if'awala, if'awwala, dan if'ala, insya Allah pekan depan nanti kita selesaikan karena memang faedahnya hanya sedikit saja seperti itu. Setelah itu nanti kita masuk di rubai mazid, baru nanti kita masuk di fiil-fiil yang mu'tal dan fiil-fiil yang sahih insya Allah. Demikian Satsada untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Faddalu jika ada. Belum ada? Satsada semuanya? Oke. Ini kalau mau dihafalkan banyak ya. Nah, diingat-ingat yang
yang utama-utama saja misalnya gitu. Nanti sambil berjalan insya Allah. Minimal ingat satu, oh faedahnya istaf'ala tuh ini misalnya, oh tolak, udah diingat itu aja dulu gitu. Ini kalau dihafalkan banyak nih, ada 7. Jika tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita bertemu kembali di kelas yang Senin malam, insya Allah, untuk praktek nahwu sorof kita di sana. Insya Allah. Demikian mungkin syukron jazakumullahu khairan kasir untuk kehadirannya. Kita bertemu kembali di pekan depan insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi Syukran Waalaikum Ustaz, jazakallah khair. izin wa iyyakum. Izin tutup.